Selamat datang dalam ibadah Minggu SBI Melbourne 24 Oktober 2021. Saat ini ibadah masih diadakan secara online. Kita terus mendoakan supaya kita dapat beribadah secara onsite. Hari ini kita akan membahas tema Yesus Kristus Allah menderita. Didasarkan dari Mazmur 22 ayat 22 sampai 26 dengan pembawa firman Pendeta Baguseta. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dalam segala keberadaan kami karena kami tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Namun kami memiliki Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menguasai dan mengatur kehidupan kami. Maka kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami berdoa supaya setiap kami dapat mengenal Kristus lebih dalam ketika kami mengenali karya kasih Tuhan. Bimbing kami ya Bapa, supaya kami memiliki kekuatan untuk menjalankan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami beribadah saat ini. Kami berdoa untuk mereka. Berkati pada kami hari ini, ajar kami untuk menyadari kehadiran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atas semua kuasa, semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hidup dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada,
Mari kita persiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan Allah. Nas pendahuluan diambil dari Yesaya 22 ayat 2. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Allah, Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Meekness and majesty, manhood and deity, in perfect harmony, the man who is God, Lord of eternity, dwells in humanity, kneels in humility, and washes our feet. Oh, what a mystery, meekness and majesty. Bow down and worship, for this is your God. This is your God. Oh, your God. Father's pure radiance, perfect in innocence, yet learns obedience to death on a cross, suffering to give us life, conquering through sacrifice, and as they crucify, praise Father, forgive. Oh, what a mystery, meekness and majesty. Bow down and worship, for this is your God. This is your God. Wisdom unsearchable, God the invisible, love indestructible, in frailty appears, Lord of infinity, stooping so tenderly, lifts our humanity to the heights of his throne. Oh, what a mystery, meekness and majesty. Bow down and worship, for this is your God. This is your God. This is your Sepanjang Via Dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan dipikunya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih,
tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menetes membasahi bumi, membasuh dosa manusia. Sepanjang Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Berita Gereja untuk SBI, ibadah tanggal 24 Oktober 2021. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang beribadah pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan dapat membawa kita semakin mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Saat ini ibadah diadakan secara online dan kami mengundang jemaat untuk mengikuti acara ibadah melalui link yang tersedia di depan. Untuk khotbah minggu yang lalu dapat diikuti di link yang tertera di sana. Kami mendorong jemaat untuk terus bersatu hati, berdoa dalam persekutuan, serta saling mendorong satu dengan yang lain. Kami juga mengundang jemaat bergabung dalam persekutuan doa jemaat, diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di WhatsApp grup doa SBI dengan koordinator Saudari Diana. Kami mengundang jemaat untuk dapat berpartisipasi dengan menginformasikan status vaksinasi Anda.
PA diadakan kembali hari Kamis 28 Oktober 2021 dengan tema para tokoh seputar Natal, dan kita akan membahas Elizabeth Ibu Yohanes. PA ini diadakan melalui media Zoom, jadi silakan menghubungi Bapak Edwin untuk bergabung. Ibadah minggu depan 31 Oktober akan dilayani oleh Pendeta Ignatius dengan tema Yesus Kristus mati dan dikuburkan, diambil dari 2 Korintus 5, 17 sampai dengan 21. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kembali kepadamu ya Tuhan. Kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepadamu, meskipun kami masih melakukannya secara online, Tuhan. Kami bersyukur yang kami masih terus boleh berada dalam keadaan baik, tidak kekurangan apa-apa. Dan kami percaya bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan sendiri untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, untuk kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami. Tuhan, kami pada saat ini tentunya kami terus teringat akan pandemi pada saat ini yang melanda dunia ini ya Tuhan. Khususnya kami ingin berdoa untuk Melbourne ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa lockdown akan diperlonggar sehingga kami boleh lebih bebas. Meskipun kami harus terus waspada untuk penyakit ini. Tuhan sertailah semuanya untuk Melbourne dan Australia ini. Ketika lockdown ini semua diangkat, biarlah tidak ada lagi pandemi yang mengkhawatirkan ya Tuhan. Biarlah semuanya akan berangsur baik kembali. Dan keadaan pun akan menjadi normal kembali. Untuk ini ya Tuhan. Tuhan, kami pada saat ini ingin berdoa khususnya untuk anak-anak daripada jemaat kami di SBI ya Tuhan. Anak-anak kecil, anak-anak muda ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong mereka. Keluarga yang dititipkannya, biarlah boleh memelihara mereka, memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka. Biarlah titipan-Mu ini ya Tuhan, akan menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang juga akan memuliakan Tuhan. Anak-anak yang mengenal akan kasih Tuhan. Banyak sekali teknologi dan kemajuan yang membuat anak ini berpaling, lupa kepada Tuhan. Lupa kepada keadaan sekitarnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi orang tua untuk membawa mereka kepada kedewasaan yang Tuhan inginkan. Tuhan sertailah semua, berkatilah semuanya ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan beribadah kembali face to face ya Tuhan. Persiapkan hati kami, persiapkan hati pendeta, majelis, para jemaat, para simpatisan, dan juga para tamu-tamu ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan ibadah itu benar-benar menjadi ibadah yang baik di hadapan Tuhan. Siapkan hati kami untuk itu sesungguhnya ya Tuhan. Siapkan orang-orang yang melayani. Persiapan-persiapan ibadah yang baik ya Tuhan. Biarlah semuanya Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Untuk mempunyai hikmat untuk melakukan itu dengan baik. Tuhan, kami akan mengadakan acara Natal sebentar lagi. Kiranya juga Tuhan akan mempersiapkan kami semua
untuk menyatakan sukacita kami mengingat akan datangnya Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah itu menjadi sarana outreach bagi gereja kami, SBI ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan bagi SBI, segala fasilitas yang telah Engkau sediakan bagi kami, dan kesetiaan para orang-orang yang terus percaya bahwa SBI adalah milik Tuhan, dan Engkau yang kami muliakan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Bagus. Biarlah Tuhan menolong beliau, lidah dan bibirnya, membawa kami kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati pelayanan beliau dan keluarganya. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua doa ini, doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit ke nomor rekening seperti yang tertera di depan. Terima kasih. Pembacaan Alkitab untuk ibadah hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia.
tried by sinful men, torn and beaten, then nailed to a cross of wood. Oh, to see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin. Every bitter thought and every evil deed, crowning your blood-stained brow. There's the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Now the daylight flees, now the ground beneath quakes as its maker bows his head. Curtain torn in two, and dead raised to life, finished the victory cry. There's the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Oh, to see my name written in the wounds, for through your suffering I am free. Death is crushed to death, life is mine to live. Won through your selfless love. There's the power of the cross. Son of God, slain for us. What a love, what a cost. We stand forgiven. Oh, what a love, what a cost. We stand forgiven. The cross. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah hari ini, dan tema kita hari ini adalah tentang Allah yang menderita. Sebuah pertanyaan yang mungkin ada di benak kita dan menjadi pertanyaan besar dalam pemikiran kita. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih Engkau memberikan kami firman yang memberikan kepada kami kejelasan, memberikan kepada kami tuntunan, dan memberikan kepada kami jalan kehidupan, sehingga kami dapat dan boleh, ya Tuhan, untuk datang kepadamu. Dan kami akan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, pimpin dan sertai setiap kami. Tolong kami untuk kami boleh belajar, bersandar, berharap, dan berserah kepada Tuhan sekali lagi. Dan ketika kami akan merenungkan akan firman-Mu, ya Bapa, bimbing kami supaya kami boleh belajar
untuk mengarahkan hidup kami, hati, pikiran, dan keberadaan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di sini kami ya Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia. Kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan yang sering muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah pertanyaan, mengapa Allah menderita? Dan mengapa Allah memberikan dirinya untuk menderita? Saudara, penderitaan adalah sebuah bagian pergumulan manusia. Anda dan saya menderita. Dan saudara, ketika kita menderita, apa yang menjadi pertanyaan di dalam benak kita? Kita mempertanyakan yang pertama tentang asal mula penderitaan. Dan yang kedua, kita bertanya-tanya bagaimana bisa kalau Allah menciptakan dunia ini dengan sempurna. Manusia, Anda dan saya masih menderita. Dan saudara, pertanyaan ini semakin menggelayut dalam pikiran kita ketika kita mendapati fakta di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus Sang Allah Anak, Dia rela menjadi hamba. Dan dia bahkan menderita dalam keberadaannya sebagai hamba. Alkitab mencatat peristiwa itu demikian di dalam Filipi pasal yang kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Alkitab dengan tegas dan jelas menegaskan tentang kematian penderitaan Kristus. Kematian dan penderitaan yang dialami bukan karena keegoisan Allah, tetapi justru karena kepedulian Allah kepada umatnya. Dan saudara-saudara, ini kembali membawa kita kepada pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan adanya penderitaan? Saudara, penderitaan tidak dapat dilepaskan dari natur atau hakikat menjauhkan diri dari Allah. Penderitaan itu dialami dan terjadi ketika keberadaan itu mencoba melarikan diri atau melepaskan diri dari sumber aslinya. Saudara-saudara, ketika kita membayangkan atau meletakkan diri kita sebagai seorang anak, dan kita kemudian pergi merantau, kita pergi keluar, kita pergi dari rumah, selama beberapa saat, saudara, kita akan mulai merasakan rindu. Kita akan mulai merasakan keinginan atau kenangan akan rumah kita sebelumnya, rumah kita yang kita nikmati, dikelilingi saudara-saudara, dikelilingi orang tua kita, dan saudara-saudara, kita mengalami yang dinamakan kerinduan. Inilah satu bentuk penderitaan. Saudara-saudara, hakikat dari penderitaan ketika kita melepaskan diri dari sumbernya. Ada hal yang kedua dari penderitaan, saudara, yaitu ketika kita mencoba memaksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara, ketika kita mencoba baju baru, ketika kita pergi ke toko dan kita mencoba untuk membeli baju dan mencoba untuk mengukur apakah baju itu pas dengan kita, saudara, maka kita akan perlu pergi ke ruang ganti. Kita perlu pergi ke tempat untuk mencoba baju. Kenapa? Karena kita perlu menanggalkan keberadaan kita yang sebelumnya supaya, saudara-saudara,
kita bisa mendapatkan ukuran yang cocok, ukuran yang pas. Saudara, kalau kita tidak menanggalkan pakaian yang lama dan kita terus mengenakan pakaian yang baru, saudara-saudara, di atas pakaian yang sudah ada, saudara-saudara, maka kita akan merasakan baju itu terasa sesak, baju itu terasa tidak nyaman, baju itu tidak cukup untuk kita. Kenapa? Karena kita memaksakannya di atas baju yang lain, saudara-saudara. Dan saudara, itu sebabnya Paulus berbicara tentang penanggalan manusia lama ketika kita mengenakan manusia baru kita. Ketika kita perlu tidak memaksakan keberadaan baru itu tanpa melepaskan yang lama. Kita perlu menanggalkan yang lama. Itulah bentuk yang kedua dari penderitaan. Ketika manusia tidak mencoba untuk melepaskan, membebaskan dirinya, dan siap untuk mendapatkan penggantiannya. Allah menderita adalah sebuah pertanyaan yang tidak dapat masuk dalam benak kita. Kenapa? Karena kita bertanya, ini penderitaan yang mana? Apakah penderitaan yang melepaskan diri dari sumbernya? Ataukah penderitaan yang karena tanpa melepaskan atau menanggalkan keberadaan aslinya? Saudara, bagaimana kalau saya menawarkan bahwa penderitaan yang dialami Kristus adalah penderitaan yang mencakup dan merangkum kedua penderitaan itu? Di atas kayu salib, Yesus mengucapkan kalimat yang mengutip dari Mazmur nomor 22. Injil Matius pasal yang ke-27 mencatat ayat yang ke-46. Bagaimana ketika Yesus ada di atas salib, dia mengucapkan kalimat Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur nomor 22 mengatakan, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau adalah yang maha kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Saudara-saudara, Mazmur nomor 22 yang menjadi dasar dari perenungan kita hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita tentang Allah yang menolong orang yang menderita. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa cicik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu ketika ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Mazmur 22 ayat 25. Lalu mengapa Yesus bisa berseru di atas salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru-seru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, apakah ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah? Justru tidak, saudara. Kalimat ini menegaskan bahwa Allah yang menjadi manusia itu, dia menjadi manusia seutuhnya. Dan saudara, di dalam keberadaan manusia yang seutuhnya itu, sebagaimana Filipi pasal yang kedua, dia berpartisipasi di dalam kehidupan kita. Dia turut merasakan penderitaan yang dialami ketika manusia itu berdosa, ketika manusia itu lepas dari sumbernya. Dan sekaligus dia juga dapat melakukan dan mengalami, saudara-saudara, penderitaan yang dialami manusia ketika mereka ada dalam keberadaannya. Yesus adalah Allah sejati. Dan Yesus adalah manusia sejati. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara-saudara, kalau Allah menginginkannya, kalau Allah melakukannya, siapa yang dapat menyangga atau melawan dia? Dan saudara-saudara, kalimat ini menegaskan kepada Anda dan saya sebuah berita, sebuah prinsip, sebuah kebenaran. Yang pertama, Allah peduli kepada kita. Allah mempedulikan kita adalah sebuah kalimat yang diucapkan
dengan penuh keseriusan, dengan penuh komitmen. Dan saudara-saudara, inilah perjanjian dari Allah. Inilah sesuatu yang dilakukan Allah sendiri, berasal dari Allah, berawal dari Allah, digenapi oleh Allah sendiri. Dan saudara-saudara, ketika kita hari ini beribadah, saudara, Anda dan saya sedang mengerjakan panggilan Tuhan untuk kita ikut bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, menyelami dan memahami apa yang menjadi kebutuhan pergumulan mereka. Apakah kita berdoa untuk saudara-saudara yang ada di sekitar kita? Apakah kita berdoa untuk persekutuan kita? Dan apakah isi doa itu? Apakah doa itu hanya sekedar basa-basi, sebuah kalimat yang diucapkan untuk mengisi ruang ibadah? Atau itu adalah sesuatu yang keluar dari hati kita. Ketika Allah mengasihi, maka Dia melakukan. Yang kedua, saudara-saudara, Allah menderita tidak hanya berbicara tentang Allah yang peduli dengan tindakan kita kepada kita, tetapi Allah menderita berbicara tentang Allah yang berkuasa atas hidup manusia. Tidak ada satupun yang dapat melawan Allah. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Allah. Dan ketika si jahat merasa bahwa mereka memiliki dunia ini, menaklukkan dunia ini karena dunia berdosa dan melarikan diri dari Allah, Allah melakukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh si jahat, yaitu Dia merangkul manusia yang dipilihnya dan Dia mati bagi mereka. Saudara-saudara, Allah memperhatikan penderitaan umatnya. Dan saudara, Alkitab menegaskan berita itu, mengingatkan Anda dan saya bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, bahwa Allah adalah Allah yang maha adil, bahwa Allah adalah Allah juga yang maha kasih. Apa kasih itu? Saudara, kasih adalah sebuah relasi. Kasih itu bukan asumsi. Kasih itu bukan basa-basi. Tetapi kasih itu adalah satu relasi yang dibangun. Kalau saya mengatakan saya mengasihi dia, tapi dia tidak memiliki perasaan apa-apa, tidak memiliki komitmen apa-apa dengan saya, itu bukan mengasihi, saudara-saudara. Itu beranggapan atau berasumsi. Saudara, kasih itu harus bersifat berbalas atau reciprocal. Kasih itu sesuatu yang bersifat relasional. Dan ketika Allah mengasihi manusia, maka Dia membangun relasi dengan manusia. Dan relasi ini hanya dapat terjadi ketika Allah meletakkan manusia bersama-sama dengan Dia. Tetapi yang menjadi penghalang, pemisah antara engkau dengan aku, demikian firman Tuhan, adalah dosa-dosamu. Yesaya mengatakan demikian. Dan saudara, karena itu dosa harus dibereskan. Dan karena itu Allah bertindak, Allah melangkah, dan Allah sekarang mengatakan kepada Anda dan saya, engkau adalah saudaraku. Aku menyebut kamu sahabat karena aku mengenal engkau. Dan kita memiliki relasi dengan Allah. Saudara-saudara, Allah menderita, menegaskan tentang Allah yang maha kuasa. Allah yang menderita berbicara tentang Allah yang adil. Allah yang menderita adalah Allah yang memberikan kasih-Nya kepada Anda dan saya. Kalau hari ini Anda mendengar khotbah ini dan Anda belum memiliki relasi dengan Tuhan, ambil waktu ini. Gunakan waktu ini untuk merenung sejenak. Apa yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita? Dan mengapa kita masih mengeraskan diri, menjauhkan diri dari Tuhan? Kalau Anda mendengarkan khotbah ini sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, datanglah kepada Dia sekali lagi. Berterima kasihlah kepada Dia untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya di dalam kehidupan ini. Sungguh,
hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan adalah sebuah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maukah Anda menikmatinya? Mari kita satukan hati sesudah kita merenungkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah dan sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami berterima kasih. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau rela datang ke dalam dunia, menderita bagi kami, sehingga saat ini kami boleh mengamini, mengimani apa yang kami pelajari hari ini. Engkau menderita supaya kami dapat disempurnakan. Tuhan, tuntun, tolong, dan bimbing kami. Supaya kami boleh mendapatkan kekuatan-Mu. Supaya kami dapat menerima anugerah-Mu. Dan supaya kehidupan kami boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.